Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 14 Kelompok 1 Subkelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang digital safety dan digital skill. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Satria Arif Nugraha, lalu ada teman saya Gilang Abgian Arham, Raffi Hindami Juzairi, Rizky Gandara, dan Teguh Pratama Anugrah. Jadi kami akan mempresentasikan tentang latar belakang transformasi digital sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel. Lalu rumusan masalah tantangan dalam menyelaraskan perilaku digital dengan nilai dasar ASN di tengah cepatnya arus teknologi. Digital safety, strategi perlindungan informasi rahasia negara melalui penguatan kesadaran keamanan cyber personel. Digital skill, peningkatan kompetensi teknis ASN dalam mengoperasikan ekosistem digital secara efektif dan inovatif. Kode etik dan perilaku digital, pedoman bersikap di ruang cyber yang mencerminkan integritas dan etika luhur seorang pelayan publik. Dan yang terakhir, simpulan, sinergi antara keahlian, teknologi, dan karakter berakhlak sebagai kunci keberhasilan birokrasi modern. Latar belakang, ada 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama, digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana penerapan digital safety dalam menjaga keamanan data dan informasi oleh ASN. Yang kedua, apa saja bentuk penguasaan digital skill yang diperlukan ASN dalam menunjang kinerja. Dan yang terakhir, bagaimana peran digital safety dan digital skill dalam meningkatkan profesionalisme ASN. Selanjutnya, tentang digital safety. Apa saja? Yang pertama, ada perlindungan data. Seorang ASN wajib menjaga kerahasiaan dokumen negara dan data pribadi masyarakat dari akses yang tidak sah. Lalu yang kedua, ada kesadaran keamanan siber, yaitu memahami potensi ancaman seperti phishing, malware, dan peretasan akun. Yang ketiga, ada penggunaan sistem yang aman, yaitu menggunakan password yang kuat, autentikasi 2 faktor, serta perangkat resmi dalam bekerja. Dan yang keempat, ada etika berbagi informasi. Seorang ASN tidak boleh sembarangan membagikan informasi kedinasan di media sosial ataupun platform digital lainnya. Berikutnya, tentang digital skill. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang ASN, di antaranya, 1. Ada penggunaan teknologi. Seorang ASN harus mampu menggunakan aplikasi perkantoran, sistem e-government, dan platform digital. Yang kedua, ada pengelolaan informasi, yaitu mampu mencari, mengolah, dan menganalisis data secara digital. Yang ketiga, ada komunikasi digital. Seorang ASN harus mampu berkomunikasi secara profesional melalui email, medsos, dan platform resmi lainnya. Dan yang keempat, ada inovasi digital, yaitu seorang ASN harus mampu mengembangkan ide kreatif dalam pelayanan publik berbasis teknologi. Selanjutnya, kode etik dan perilaku digital. Dalam penerapan digital safety dan digital skill, seorang ASN harus berpedoman pada nilai dasar ASN berakhlak dengan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan. Lalu, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoax. Lalu, menjaga kerahasiaan data dan informasi negara, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi,
serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap aktivitas digital. Dan terakhir, menghormati etika komunikasi digital dalam berinteraksi di ruang siber, baik dengan rekan kerja ataupun masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup dari pembahasan kita, ada 3 poin kunci utama yang menjadi garis besar transformasi digital bagi kita sebagai ASN. Pertama, mengenai sinergi 2 pilar. Kita telah mempelajari bahwa digital skill dan digital safety bukanlah 2 hal yang berdiri sendiri. Jika digital skill adalah gas yang mempercepat laju pelayanan kita, maka digital safety adalah rem dan sabuk pengaman yang memastikan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Tanpa keterampilan, kita tertinggal, namun tanpa keamanan, kita membahayakan data negara. Kedua, mengenai dampak strategis. Integrasi keduanya akan membentuk profil ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif. Kita bukan sekadar pemakai teknologi, melainkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan zaman dengan solusi digital yang tepat guna. Ketiga, dan yang terpenting, adalah komitmen berkelanjutan. Teknologi akan terus berubah, namun integritas kita adalah tetap. Terus tingkatkan kompetensi diri, tetap waspada di ruang cyber, dan selalu junjung tinggi etika dalam setiap interaksi digital. Mari kita bertransformasi bukan hanya karena tuntutan sistem, melainkan demi memberikan pelayanan publik yang aman, terpercaya, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang digital safety dan digital skill. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.